latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Pangeran Jayorogo Kedhuwung. Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo menenteramkan suasana di Ponorogo yang sedikit kacau akibat Pangeran Jayorogo ingin memberontak. Pangeran Pringgoloyo dan Pangeran Martoloyo menempatkan 1000 prajurit pilihan untuk mengawasi dan menjaga ketenangan di Ponorogo selama para pemimpin Ponorogo berada di Mataram. Ponorogo kembali kosong tanpa seorang adipati. Dan kini orang-orang yang bertugas menjalankan amanat Sultan kembali menuju ke Istana Mataram. Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo berkuda paling depan memimpin rombongan yang kembali dari Ponorogo. Mereka memacu kuda cepat dan kencang sekali. Orang-orang Mataram yang menanti kehadiran mereka cemas sekali. Cucumu tidak menduga, Eyang, apabila tindakan Kang Mas Puker diikuti Kang Mas Jayorogo. Itulah yang mencemaskan kami orang tua, Nger Prabu. Mengapa Pak Likmu Mangkubumi ingin menghabisi Puger saat di Jatisari? Semuanya demi ketegasan Mataram. Tetapi kau sendiri pun punya hak dan wewenang sebagai seorang raja. Ya tentu memiliki satu kebijakan. Iya, Eyang. Banyak hikmah yang bisa kuambil. Pak Lik Mangkubumi benar. Tetapi aku lebih suka melihat sisi kemanusiaan, kekeluargaan dan persaudaraan. Aku ingin seperti Bathara Candra dalam tokoh pewayangan yang senantiasa penuh dengan kelembutan dan pengampunan, Eyang. Aku ingin seperti Bathara Surya dalam tokoh pewayangan yang senantiasa memberikan penerangan, penghidupan, dan perlindungan. Aku ingin jadi pengayom bagi semuanya, Eyang. Tetapi apabila kebijaksanaanku disalahgunakan oleh saudara-saudaraku, aku sungguh tidak mengerti. Selagi masih muda, dituntut untuk lebih banyak belajar, Nger Prabu. Dan pengalaman hidup merupakan pelajaran yang sangat berarti. Setiap kali kita tersandung, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Demikian pula dengan dua peristiwa besar ini. Harus memacumu, harus bisa menjadi pelajaran untukmu. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik, begitu. Dan akibat keputusanku membuat jarak hubunganku dengan Pak Lik Mangkubumi. Pak Lik Mangkubumi nampaknya lebih banyak menghindar jika ingin kuajak berembuk, Eyang. Walaupun beliau diam, tapi aku tahu, Eyang, Pak Lik Mangkubumi menyalahkan diriku. Dan itu aku terima. Aku mengerti. Baik, aku yang salah. Jangan menilai buruk pada Pak Likmu dulu. Pak Likmu sedikit pun tidak membenci kepadamu, Nger. Tidak menyalahkanmu, tetapi mencemaskan bagaimana keadaan Mataram apabila banyak orang yang ingin memberontak, menyalahgunakan kekuasaan, kedudukan dan wewenangnya sebagai pemimpin. Pak Likmu ingin menghentikan itu. Jadi, kau jangan salah mengerti, Nger.
Demikian pula dengan Eyang. Eyang pun tidak setuju jika terjadi kelunakan-kelunakan hukuman. Sekali-kali kekerasan itu perlu agar menjadi pelajaran bagi yang masih setia pada Mataram. Tetapi Eyang, Apa? dari pandangan mata Pak Lik Mangkubumi, aku menyadari ia tidak akan pernah memaafkan kesalahanku. Aku tahu itu, Eyang. Apapun alasannya, sekalipun Eyang tidak mau mengakuiku atas penilaian terhadap Pak Lik Mangkubumi, itu pun tidak apa-apa. Tapi itulah yang terjadi. Aku melihat Pak Lik sakit hati padaku, Eyang. Ger, itulah jika kita memerintah bersama. Di Mataram ini berdiri eyangmu, Pak Likmu, para sepuh, dan pamong praja. Semuanya harus bisa bekerja sama, dan kau bisa menggunakan wewenangmu sebagai seorang pemimpin. Apapun yang menjadi keputusanmu, wajib didengarkan oleh seluruh pamong praja. Demikian pula sebaliknya. Seorang pemimpin yang baik harus mendengarkan, menimbang, dan menentukan mana yang terbaik, apa yang diusulkan, dan apa yang menjadi pendapat para pendukungnya, para sepuh, dan para pamong praja yang di bawahnya. Terima kasih, Eyang. Memang menjadi pemimpin itu tidak gampang, Eyang. Berbuat benar masih disalahkan. Apalagi jika melakukan kesalahan, ia semakin dicemooh dan akan semakin diejek. Tawanan harap duduk di rumput. Siapapun tidak diperkenankan beranjak dari tempat jika tidak ingin mendapat hukuman mati. Semua prajurit penjaga mengawasi gerak-gerik kalian. Jangan ada yang coba-coba memancing kerusuhan. Kami akan segera mengadili kalian. Apakah kalian dihukum atau diampuni? Kalian telah mendengar perintah dan peringatan ini. Jangan sekali-kali membangkang. Mari Pangeran, kita menghadap Kanjeng Sinuwun. Pangeran Pringgoloyo dan Tumenggung Martoloyo dikawal 12 prajurit pilihan meninggalkan alun-alun menuju ke Istana Mataram. Para tawanan meringkuk di lapangan rumput dengan kedua tangan terikat di balik punggung mereka. Raden Mas Jolang bangkit dari Baluarti. Demikian pula dengan Eyang Mondoroko. Mereka menyongsong orang-orang yang datang dari Ponorogo. Prajurit pengawal istana berlari menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Rombongan dari Ponorogo telah tiba. Suruhlah kemari, Sosok. Aku menunggu mereka di Siti Hinggir. Hamba Kanjeng Sinuwun. Segera, Sosok. Jangan sampai terlambat. Aku menunggu di sini. Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan tugasmu, Adimas Pringgoloyo? Hamba Kang Mas. Hamba telah melakukan semua tugas yang telah Kang Mas Prabu embankan kepada hamba. Pada saat ini, seluruh harta benda Ponorogo kami rampas. Dan Kang Mas Jorogo sudah meninggalkan Ponorogo. Sekarang ia tinggal bersama keluarganya di Masjid Watu. Untuk menjaga keamanan, maka 1000 prajurit pilihan masih hamba tugaskan di Ponorogo. Adimas, apakah tidak terjadi kerusuhan? Hamba Kang Mas. Kang Mas Jorogo mengambil jalan damai. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di Ponorogo.
dan keterangan Paman Patih Panji Wirobumi bisa dibenarkan. Semua terbukti dengan nyata. Hamba dan Paman Martoloyo sebagai saksinya. Hamba Kanjeng Sinuwun. Semua tugas kami jalankan dengan baik tanpa rintangan. Tidak ada kerusuhan dan tidak ada keributan. Karena kami berhasil mengamankan Ponorogo secara keseluruhan. Para pengikut Pangeran Jayorogo telah bersumpah untuk menjadi pengikut Mataram yang setia. Dan kami membawa 170 tawanan. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang telah digembleng oleh Pangeran Jayorogo. Mereka dipimpin oleh Guru, Kuno, dan Gini. Mereka kami tahan di alun-alun utara. Semuanya hamba serahkan pada kebijakan Kanjeng Sinuwun. Terima kasih karena Paman telah menjalankan tugas dengan baik. Demikian pula saya berterima kasih pada Adimas Pringgoloyo yang telah menjalankan perintahku dengan baik. Bagi para tawanan, kami akan membicarakan agar Dewan Mufti yang memberikan keputusan. Kita perlu membicarakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Juga pertimbangan Adimas Pringgoloyo, Paman Martoloyo, dan para sepuh istana sangat kami harapkan. Perlu menjadi peringatan bagi semuanya bahwa dengan usaha pemberontakan Kang Mas Jayorogo ini, ku beri tanda dan pepatah tanpa guna misi nabi. Tanpa guna misi nabi memiliki makna tiada guna atau sia-sia nasihat nabi. Mengapa aku bilang tanpa guna misi nabi, sia-sia ajaran nabi? Selain dapat kita terjemahkan dengan tahun 1530 Jawa sebagai tanda waktu pemberontakan Kang Mas Jayorogo, maka tanpa guna misi nabi ini supaya memberi peringatan bagi kita semua bahwa nasihat dan petunjuk orang tua itu sangat penting dan perlu sekali. Kali ini yang mewakili sebagai nabi adalah Paman Patih Panji Wirobumi, Paman Genironggo, Paman Malang Sumirang, dan Paman Demang Noyohito. Paman Ponoragi dan semua sesepuh Ponorogo. Beliau-beliau ini telah memperingatkan Kang Mas Jayorogo, tetapi tidak didengarkan sedikit pun. Sehingga amat tepat jika kusebutkan istilah tanpa guna misi nabi. Demikian pula siapa yang menyia-nyiakan dan mengabaikan ajaran nabi, maka ia pantas untuk dihukum, sebab ia telah menerima kutukan. Suasana di Paseban Agung Siti Inggil menjadi hening saat Sang Prabu Panembahan Nyokrawati menyampaikan amanatnya. Semuanya penuh perhatian dan amat hikmat mendengarkan apa yang disampaikannya. Eyang Mondorogo tersenyum lembut dan sekali-kali mengangguk-angguk, tetapi Pangeran Mangkubumi nampak dingin sekali di sisi kiri Panembahan Nyokrawati. Ada sesuatu yang tersimpan pada sorot mata Pangeran Mangkubumi. Di bibirnya tersungging senyuman dingin. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada Adimas Pringgoloyo dan Paman Tumenggung Martoloyo. Mereka adalah panglima-panglima Mataram yang terbaik yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan tugas. Saya juga berterima kasih pada Paman Panji Wirobumi, Paman Genironggo, Paman Demang Noyohito, Paman Malang Sumirang, Paman Ponoragi, dan seluruh pamong Praja Ponorogo yang saat ini selalu menjunjung tinggi tatanan dan peraturan pemerintah Mataram. Mungkin hingga saat ini Yang Maha Kuasa belum berkenan untuk memberikan Ponorogo seorang pimpinan. Untuk kesekian kalinya Ponorogo kembali kosong.
Dan agar pemerintahan Ponorogo berjalan kembali dengan baik, maka saya serahkan sepenuhnya pada Paman Panji Wirobumi, Paman Geni Ronggo, Paman Demang Noyohito, Paman Malang Sumirang, untuk mengatur pemerintahan di Ponorogo berjalan seperti sedia kala saat tanpa Kang Mas Joyorogo. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kami siap melaksanakan perintah. Hamba akan berusaha sebaik-baiknya. Hamba akan memegang teguh peraturan pemerintah Kanjeng Sinuwun. Hanya Mataram junjungan kami, dan Kanjeng Sinuwun sesembahan hamba. Jika terjadi kerusuhan di wilayah kami berjanji untuk menyelesaikannya dengan baik, Kanjeng Sinuwun. Hamba masih sanggup mengangkat pedang. Saya minta agar di Ponorogo ditulis pada keropak tanpa kuno misi Nabi sebagai peringatan. Siapa saja yang memberontak, ia akan dihukum dan tidak diampuni. Bagi siapa yang melanggar tatanan pemerintahan Mataram, maka ia harus menanggung akibatnya. Dan saat ini Kang Mas Joyorogo Keduwung, dia harus menanggung malu di depan rakyat Mataram. Dan aku sebagai wakil pemerintah Mataram akan tetap menempatkannya di Nusa Barambang agar ia tetap di sana sepanjang hidupnya. Tindakan-tindakannya terlalu gegabah. Ada 2 peristiwa selama aku berdiri sebagai raja di Mataram ini. Telah terjadi 2 pemberontakan atas saudara-saudaraku, Kang Mas Puger Kajuron dan Kang Mas Joyorogo. Dengan 2 percobaan pemberontakan ini, maka aku harus lebih berhati-hati. Dan kiranya semuanya bisa memetik pelajaran yang berarti. Mataram berusaha untuk menjalankan kebijaksanaan yang sebaik-baiknya untuk seluruh rakyatnya. Tetapi sayang, apabila masih banyak yang menyia-nyiakannya, Kang Mas Joyorogo harus menanggung akibatnya. Seluruh yang hadir di sini dan yang mendengarkan dan semuanya, ku minta agar menyampaikan pengumuman ini, bahwa tidak seorang pun diperkenankan menjenguk Kang Mas Joyorogo di Nusa Barambang. Apabila ada yang ketahuan menengoknya di Nusa Barambang, maka ia akan menghadapi pemerintah Mataram. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan Paman Panji Wirobumi. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba telah menimbulkan keresahan dalam pemerintahan Mataram. Sekali lagi, hamba mohon ampun. Terima kasih Paman Panji Wirobumi. Saya justru berterima kasih dan bangga sekali atas kejujuran dan kejelian Paman Panji Wirobumi. Paman Panji Wirobumi telah membela Mataram, telah menghindarkan Mataram dari pertumpahan darah. Pemerintah Mataram menghargai setinggi-tingginya bagi Paman Panji Wirobumi, Paman Geni Ronggo, Paman Malang Sumirang, Paman Demang Noyohito dan seluruh pamong praja Ponorogo yang sampai saat ini sebagai abdi dalam setia Mataram. Pemerintah Mataram memberikan pujian yang setinggi-tingginya bagi putranya yang menjalankan tugas dengan baik. Paman Panji Wirobumi dan seluruh pamong praja Ponorogo tidak perlu khawatir. Pemerintah Mataram memberikan wewenang pada paman yang hadir di sini untuk kembali memerintah Ponorogo dengan baik. Dan dengan 2 kali percobaan pemberontakan yang merugikan pemerintah Mataram ini, sekali lagi saya peringatkan bagi para pemuda dan pendekar-pendekar pilih tanding yang memiliki kemampuan, janganlah adigang, adigung, dan adiguno. Jangan suka memamerkan kekuatannya, jangan suka memamerkan keunggulannya, dan jangan sombong dengan kepandaiannya. Abdikanlah kemampuan kalian semua, abdikanlah kemampuan kalian semua untuk kepentingan masyarakat luas. Jangan untuk mencari kesenangan pribadi. Becik ketitik, olo mesti bakal ketoro. Barang siapa yang menyimpan kesalahan, dia akan terbukti kesalahannya. Leluhur kita bilang, orang yang salah pasti seleh. Ya, itu langkah yang telah diambil Kang Mas Joyorogo. Rupanya ia masih takut mati dan lebih baik menanggung malu. Lebih baik keduwung daripada mati. Tetapi aku masih sedikit menghargainya, karena Kang Mas Joyorogo ternyata masih memikirkan rakyat Ponorogo agar tidak terlibat dalam peperangan besar seperti yang dilakukan Kang Mas Puger di Demak Bintoro. Nampaknya ia masih memiliki pikiran waras.
hingga menyerah dan mengakui kesalahannya. Biarkanlah semua ini menjadi peringatan kita bersama. Ingat-ingat apa yang telah kusebutkan di depan. Tanpa kuno misi nabi. Maka demikianlah percobaan pemberontakan Jayorogo di Ponorogo itu ditandai dengan ungkapan tanpa guna misik nabi yang memiliki arti sia-sialah ajaran nabi dan juga mengandung makna tahun 1537 Jawa atau tahun 1608 Masehi. Kecuali itu, arti 4 kata tadi besar kemungkinan ditujukan pada nasihat abdi dalam Pangeran Jayorogo yang dianggap sepi oleh pangeran tersebut. Dan kini Pangeran Jayorogo harus menanggung akibatnya. Pangeran Jayorogo, anak-anak dan istrinya harus tinggal di desa Masjid Watu, Pulau Nusa Barambang atau Pulau Nusa Kambangan yang kita kenal sampai sekarang sebagai tempat pembuangan para penjahat. Di sini tandus dan gersang, Nimas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa hidup sebagai nelayan, Kang Mas. Atau makan dari buah-buahan hutan untuk sementara waktu. Kita tidak mungkin hidup dari perbekalan dari Ponorogo yang makin hari semakin menipis. Ya, Nimas. Semua ini karena salahku. Nasib anak-anakku, nasib kita, seperti ranting-ranting kering di tanganku ini. Patah, hancur. Kang Mas, selama di sini kita harus melakukan perubahan-perubahan dan menyesali apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Adi Mas Prabu mau memberikan pengampunan pada kita. Iya. Masihkah ada harapan untuk mengampuni? Aku sudah tidak percaya lagi nih, Mas. Kang Mas Puger juga tidak diampuni lagi. Tetapi ia lebih enak. Sekalipun diawasi, ia masih dapat jatah makanan. Sementara kita harus berusaha sendiri. Kalau aku tidak apa-apa. Tetapi bagaimana dengan anak-anakku? Anak-anak kita. Mereka ikut menanggung kesalahan yang kuperbuat. Semuanya telah terjadi. Kita harus tabah untuk menjalaninya, Kang Mas. Bukan hanya kita nih, Mas. Lihatlah. Lihatlah mereka. Mereka berbaring di atas rumput kering yang kita alasi kain. Mereka biasa hidup berkelimpahan dengan susu dan madu. Tapi di sini, apa yang dapat mereka nikmati? Semua ini karena salahku. Ulahku. Kang Mas, sudahlah. Jangan menyalahkan diri terus-menerus. Tidak baik bagi kita. Dan tidak baik juga bagi mereka. Anak-anak mencoba untuk mengerti dan memahami keberadaan kita di sini. Tidak. Mereka tidak akan pernah mengerti dan memahami. Siang dan malam mereka selalu ingin pulang. Mereka hanya diam saat terlelap. Aku benar-benar merasa bersalah dan berdosa pada mereka nih, Mas. Kang Mas. Kedung. Aku kedung. Jayorogo, kau akan dipermalukan di depan rakyatmu. Kau akan kedung di depan kaulamu. Tidak, tidak. Kang Mas Jayorogo, Kang Mas. Kau akan kedung di depan kaulamu. Tidak, tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Kang Mas, mengapa kau menutupi kedua telingamu? Ada apa, Kang Mas? Tidak, tidak ada apa-apa. Sebuah perjalanan tentu saja ada akhirnya, Kang Mas. Hamba berjanji untuk menghadap Adi Mas Prabu. Kau tak dengar suara-suara itu, Nimas? Suara apa, Kang Mas? Hamba tidak mendengar apa-apa selain suara ombak yang terus saling menerjang batu karang di bibir pantai. Suara-suara itu berdengung-dengung memburuku. Aku tidak tahan, Nimas. Ya, aku tak tahan mendengar suara itu. Tapi hamba tidak mendengar apa-apa. Tidak ada suara-suara aneh. Bahkan bisik angin dan ombak hamba dengar wajar seperti biasanya, Kang Mas. Suara itu... Suara itu...
Joyorogo, kau akan dipermalukan di depan rakyatmu. Kau akan kedungung di depan kaulamu. Tidak, Ibu. Tidak. Pangeran Joyorogo geram dan sedih sekali. Ia mematah-matahkan ranting, tatapan matanya kosong menuju ke laut lepas. Kanan kirinya dikelilingi hutan bakau yang lebat. Hatinya sedih karena anak-anaknya tidur di atas rumput. Rumput ilalang yang kering dialasi dengan kain yang ia bawa dari Ponorogo. Tanpa ia sadari, butir-butir bening jatuh dari sudut matanya. Istrinya turut bersedih, menggigit bibirnya sendiri hingga terasa perih. Seperih hati mereka, Nyai Ayu juga tidak tahu panggilan-panggilan suara Nyai Kajoran, ibu mertuanya, yang menghantui Pangeran Joyorogo. Maka kalian ikut menderita. Aku tidak menduga apabila hal seperti ini harus kita alami. Semuanya telah terjadi, Kang Mas. Tak ada yang pantas disesalkan. Sekarang adalah bagaimana kita melangkahkan apa yang ada di depan kita. Kita buat agar kesalahan-kesalahan kita bisa diperbaiki. Tak ada yang bisa diperbaiki lagi nih, Mas. Nasib kita seperti ranting-ranting yang patah di depan kita. Kehidupan kita gersang seperti batu karang. Aku tidak tega melihat anak-anak tidur di atas ilalang kering. Semua ini jauh lebih baik daripada kita harus menanggung hukuman gantung, Kang Mas. Hilanglah sudah. Lenyaplah semua yang kita miliki. Bulan yang lalu, aku masih duduk di singgasana Kadipaten, penuh dengan pakaian kebesaran. Kau duduk di sisiku dengan gemerlap perhiasanmu. Dan sekarang, aku tidak memiliki apa-apa. Setidak-tidaknya, kita pernah menikmati bagaimana hidup sebagai orang kaya, orang terhormat, orang yang berkuasa dan berkedudukan tinggi. Jikalau kita mengalami penderitaan seperti ini, agar kita tidak sombong, Kang Mas, agar kita tidak lupa diri. Aku berdosa pada negara. Aku berdosa pada saudara-saudaraku. Dan aku telah terkutuk. Aku terkutuk oleh ibunda yang memperingatkanku. Tetapi aku tidak mengindahkannya. Kang Mas, sudahlah. Lebih baik kita bekerja. Mari, Kang Mas. Apa yang bisa kita kerjakan di sini? Apa? Banyak, Kang Mas. Kita bisa mencari lokan di pantai ini. Bisa menjebak penyu dan kura-kura di rawa-rawa bakau. Bisa melakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Di tempat kejam ini, kita tak mampu melakukan apa-apa. Nyamuk mengganas dan bisa membunuh anak-anak kita. Kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini? Mana mungkin, Kang Mas? Kau sendiri ingin menghadap Adimas Prabu. Hah? Lakukanlah. Kang Mas, hamba bisa melakukannya. Tetapi jangan tergesa-gesa. Kita butuh waktu dan kesempatan terbaik. Kita ini orang buangan, Kang Mas. Orang hukuman. Kang Mas, lebih baik kita bekerja dengan tenang di sini. Memikirkan kehidupan kita dengan alam yang rawan ini. Kau akan dipermalukan di hadapan rakyatmu, Metoto. Kau akan kudungung di hadapan para kaulamu. Tidak. Kau akan dipermalukan di depan rakyatmu, Metoto. Kau akan kudungung di hadapan para kaulamu. Tidak. Kau akan dipermalukan di hadapan rakyatmu, Metoto. Kau akan kudungung di hadapan para kaulamu. Rasa sesak, kegelisahan, kecemasan dan ketakutan bercampur dengan amarah berbaur dalam dada Pangeran Joyorogo. Ia berteriak-teriak di tepi pantai bagaikan orang gila. Ia tidak memperdulikan istrinya yang memperingatkannya penuh dengan kesabaran dan kelembutan. Sementara itu, Sang Prabu mengadakan Paseban Agung setelah peristiwa usaha pemberontakan Pangeran Joyorogo di Ponorogo. Seluruh pamong praja di Istana Mataram dikumpulkan dalam Paseban Agung itu. Terima kasih atas kehadiran semua pamong praja Istana Mataram ini. Setelah percobaan pemberontakan Pangeran Joyorogo yang berhasil kita tumpas, ada baiknya mulai saat ini
kita bentuk adanya pertahanan, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Saya tidak ingin melihat raja-raja daerah melakukan pemberontakan. Semua ini harus kita hadapi dengan kesiapan yang lebih matang. Saya minta Eyang Mondoroko sudi menyampaikan pesan-pesan pada seluruh pamong praja, raja daerah dan para bupati, para tumenggung, dan semua yang berada di pihak Mataram. Semua yang hadir di sini akan mendengarkan apa yang akan disampaikan Eyang selaku sesepuh istana Mataram. Mari, silahkan Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bila pada kesempatan Paseban Agung ini kita bisa urun rembuk lagi, bisa membicarakan kepentingan negara, memikirkan kesejahteraan bersama. Pada kesempatan ini sekali lagi, saya ingin berbicara pada putra-putra terbaik Mataram, pada seluruh pemuka, pemimpin, dan pengayom rakyat Mataram. Setelah pemberontakan Puger Kajuron di Demak Bintoro yang memakan waktu lama sekali dan mengorbankan banyak putra-putra Mataram yang terbaik, sejak merencanakan pemberontakan dan meledaknya kemurkaan Puger dan komplotannya, ternyata memakan waktu hampir 3 tahun. Jika Angger Prabu tidak turun tangan, apa yang terjadi? Tindakan Drubiksa itu pun berakhir dengan kerugian tak sedikit. Disusul dengan usaha pemberontakan Pangeran Jayaraga di Ponorogo yang berhasil ditumpas tapis. Sekarang saya ingin tahu apa yang saudara-saudara inginkan. Kalau saudara-saudara tidak puas dengan kedudukan, kekuasaan, dan wewenang yang saudara-saudara pegang saat ini, bicaralah, ngomong, bicara pada kami. Terus terang, saya tidak suka apabila kalian grundel di belakang, sementara di sini menunduk-nunduk dan merunduk hormat. Pertama-tama saya tujukan pada putra-putra Senopati. Siapa yang tidak puas, ayo bicaralah. Dan aku yang akan menghadapinya. Aku yang akan jawab. Baik, saya di sini tidak marah. Tetapi saya ingin memperingatkan kepada saudara-saudara. Peganglah kembali apa yang menjadi tugas dan kewajiban. Apakah saudara-saudara sudah mengabaikan 8 kewajiban negarawan? 8 kewajiban seorang pemimpin yang tertuang dalam Astabrata Negara. Apabila saudara-saudara mengabaikannya, perlu saudara-saudara menyimak kembali kisah pewayangan dalam perjalanan Sri Rama. Bagaimana ia hidup sebagai pemuda yang penuh dengan tekad untuk meraih singgasana dengan kerja keras dan pengabdian. Sebagai negarawan, sebagai pemimpin, pengayom, dan bapak dari orang-orang, saudara harus memegang kedermawanan dan ketulusan.
Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara harus penuh keadilan, menindak yang berbuat salah demi kebenaran. Ketiga, bersikaplah tenang dalam segala hal. Yang keempat, sebagai pemimpin, hendaknya senantiasa mengampuni, penuh kelembutan dan kasih sayang. Di sini, saya bangga dengan junjungan saudara-saudara yang telah memberikan ampun pada Puger Kajuron, yang memaafkan Joyorogo, dan yang melakukan kebijakan-kebijakan demi kebaikan Mataram. Sebagai pengayom para kawulo, hendaknya menciptakan suasana damai sejahtera, bukannya kekacauan, kerusuhan, dan pemberontakan. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, sebagai pemimpin hendaknya berpendirian teguh, percaya diri. Kalau tidak suka, ya katakan di depan seluruh pemuka Mataram. Lalu yang ketujuh, saudara-saudara harus jujur, bicara bijaksana, penuh hikmat. Kalau saudara-saudara tidak jujur lagi, maka saudara-saudara sudah tidak bisa disebut lagi sebagai pemimpin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yang tercantum dalam Wahyu Astabrata itu, sebagai pemimpin atau sebagai pimpinan, kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, disinilah 8 kewajiban negarawan harus tertanam dengan baik, harus dipegang dengan seksama, dan harus dijalankan. Bukan hanya diapalkan saja, tetapi hendaknya diterapkan. Suri tauladan yang telah ditunjukkan oleh junjungan saudara-saudara di Mataram ini hendaknya jauh lebih daripada cukup. Tetapi kebijaksanaan dan kelembutan yang diberikan pemerintah nampaknya disalahgunakan oleh Joyorogo, oleh Puger, yang sekarang mereka itu menerima akibatnya. Bukan hanya pada mereka, tetapi pada siapapun juga yang melanggar aturan dan tatanan pemerintah Mataram, maka ia pantas untuk dihukum. Tetapi hendaknya, kalau kita mau memegang 8 kewajiban sebagai negarawan itu, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Mataram. Saya senang sekali apabila saudara-saudara masih memegang dan mengingat Wahyu Astabrata yang mencontoh dari perbuatan Sri Rama dari cerita pewayangan. Ambillah hikmahnya. Saya ini sudah tua. Barangkali jika Yang Maha Kuasa masih memberikan umur panjang, biarlah saya melihat bagaimana saudara-saudara memerintah dengan Astabrata. Lihatlah, matahari masih bersinar, dan ia akan memberikan teladan bagi manusia. Dan selama sang surya tetap bersinar, maka sikap serakah dan murka tetap berdiam dalam diri manusia. Semua yang hadir di Paseban Agung menundukkan kepala. Mereka mengangguk-angguk mendengar apa yang disampaikan Eyang Mondorogo. Lelaki tua itu masih nampak kuat dan perkasa.
Matanya masih tajam, bagaikan mata sang Raja Wali di langit. Rambutnya memutih, digelung dengan rapi, tersembunyi di bawah ikat kepala wulungnya. Ia menghela napas dalam-dalam dan memperhatikan semua pamong praja yang hadir di Siti Inggil dalam paseban agung itu. Dan matanya berbinar-binar ketika melihat pendekar-pendekar muda pun duduk di antara para pamong praja Mataram. Ia kemudian tersenyum. Saya bangga bila pada pertemuan di hari ini juga dihadiri para pendekar muda dari seluruh pelosok Mataram. Setelah Kanjeng Sinuwun menyampaikan bahwa kita perlu membentuk suatu pertahanan dan kekuatan, baik di dalam negari maupun kota raja ataupun di mancanegari, yaitu daerah-daerah luar Negoro Gung, para pendatang baru yang datang dari luar kota Raja Mataram. Maka saya ada sedikit pendapat. Sebaiknya para pendekar pendatang baru yang memperkuat pertahanan Mataram nantinya bisa berkumpul di kesatrian. Yang paling tepat untuk memimpin semua ini, saya tunjuk Pangeran Indronoto. Semua yang hadir memperhatikan Pangeran Indronoto saat lelaki perkasa itu menyembah, dan ia kembali duduk seperti semula di antara para hadirin. Saya menunjuk Pangeran Indronoto karena ia telah berjasa pada pemerintah Mataram saat menumpas Puger Kajuron. Dia adalah penombak ulung yang memiliki julukan Godo Mestoko. Sepanjang hidupnya ia abdikan untuk pemerintah Mataram. Bahkan sampai saat ini ia memegang kekuasaan penuh di Demak Bintoro. Juga mendapat wewenang mengawasi gerak-gerik Puger Kajuron di pengucilannya di Kudus. Para pendekar muda bisa bergabung dengannya di Palagan Kesatrian. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan pada Paseban Agung ini. Semoga berkenan di hati saudara-saudara. Bila ada yang kurang berkenan, silakan tunjuk jari dan menyampaikan isi hatinya. Ayo, siapa? Kalau tidak ada, waktu selanjutnya saya serahkan pada Kanjeng Sinuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Paseban Agung pada hari itu pun diakhiri. Para pembesar istana banyak yang menerima piagam dan lencana dari raja, terutama bagi mereka yang telah mengabdikan diri pada pemerintah Mataram. Satu persatu orang-orang meninggalkan Siti Inggil. Banyak yang menuju ke Palagan Kesatrian, ingin tahu tempat penggojlogan bagi para pendekar muda. Hadir di sana Wulan, Aji Sukmo, Doran, dan pendekar-pendekar muda lainnya. Demikianlah sedikit amanat yang telah disampaikan Eyang Montoroko, untuk mengingatkan kembali kepada kita yang telah ditunjuk Yang Maha Kuasa sebagai pemimpin, sebagai pengayom, sebagai negarawan. Semoga tidak terlalu berlebihan jika saya menyebut kita ini sebagai negarawan, karena kita telah mendapatkan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Kedelapan berata yang harus menjadi pegangan kita, kiranya benar-benar kita jalankan, kita amalkan dalam memerintah Mataram ini. Saudara-saudara tahu bagaimana pengabdian Eyang Montoroko sejak orang-orang Mataram membabat hutan di bawah Eyang Pamanahan, lalu berjuang bersama Kanjeng Romo Senopati. Dan sekarang Eyang masih menyaksikan cucunya duduk di singgasana Mataram ini. Peganglah, contohlah Eyang Montoroko. Kesetiaan beliau patut mendapatkan penghargaan.
Siapa yang berjasa bagi negara, ia memang sudah selayaknya menerima penghargaan. Tetapi siapa yang bersalah dan berkhianat, ia sudah pantas menerima ganjaran dan hukuman. Pemerintah Mataram tidak akan pernah mengampuni Puger Kacuron, juga tidak akan memaafkan Kang Mas Joyorogo. Biarlah mereka tetap hidup di dalam pembuangan dengan pengawasan pengawal-pengawal Mataram. Adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan, Paman Indronoto. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Setelah memperhatikan perjalanan pemerintahan Kanjeng Sinuwun, hamba turut bangga. Sebab Kanjeng Sinuwun dapat mematahkan upaya pemberontakan dari saudara-saudara. Hamba menyesal bahwa kerusuhan justru ditimbulkan dari putra-putra Senopati. Sebelumnya, hamba mohon maaf apabila yang hamba sampaikan ini menyinggung perasaan Paduka. Sampaikanlah, Paman Indronoto. Saya akan mendengarkan dan semoga seluruh hadirin memperhatikan apa yang akan disampaikan Paman Indronoto. Silahkan lanjutkan. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun. Hamba menilai bahwa kelunakan dan kebijaksanaan serta kemurahan Kanjeng Sinuwun dipandang enteng oleh saudara-saudara tua Kanjeng Sinuwun. Pengampunan terhadap Kanjeng Pangeran Puger Kacuron di Demak Bintoro yang dibebaskan dari hukuman gantungan dan dimaafkan saat di Jatisari. Semua itu dipandang enteng oleh saudara-saudara yang lain. Sekali lagi maaf jika perkataan ini menyinggung. Lanjutkan, Paman Indronoto. Dengan kemurahan dan pengampunan terhadap Pangeran Puger Kacuron di Jatisari dekat Prambanan, menumbuhkan sifat tamak dan serakah Kanjeng Pangeran Joyorogo, sehingga ia ingin memberontak terhadap Mataram, mengikuti jejak Kang Masnya. Dan hamba punya usul. Hamba ingin pada siapa saja, baik itu kerabat istana, pamong praja, ataupun siapa saja yang memberontak terhadap Mataram, hamba mohon dihukum gantung. Dengan demikian, dengan hukuman gantung, maka ia tidak akan pernah memberontak lagi dan tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa Kanjeng Sinuwun itu murah hati, pemaaf. Hamba mohon agar kelunakan-kelunakan semacam itu perlu ditinjau kembali. Semuanya ini demi kebaikan dan ketentraman Mataram. Kedua, hamba mengucapkan beribu terima kasih pada pemerintah Mataram, pada Kanjeng Sinuwun, dan pada para bini sepuh Mataram, khususnya pada Eyang Mondoroko yang sudi memandang hamba. Hamba bangga dan terharu sekali karena masih dipercaya untuk mengelola sepenuhnya Palagan Kasatriyan, untuk mengelola para pemuda dan pendekar yang ingin menjadi pendekar Mataram. Nah, waktu selanjutnya hamba kembalikan pada Kanjeng Sinuwun. Salam dan hormat hamba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas usul Paman Indronoto. Sumbang dan sarannya amat berguna bagi jalannya pemerintahan Mataram. Usul Paman Indronoto kami pertimbangkan. Dan biar Dewan Mufti mengambil catatan masalah ini. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Apabila tidak ada usul dan saran lagi, maka Paseban Agung hari ini saya tutup. Sekian dulu. Dan saudara-saudara yang masih ingin tinggal di kota Raja Mataram, silahkan mengunjungi Palagan Kasatriyan, melihat pendekar-pendekar baru di bawah asuhan Paman Indronoto. Yang datang dari mancanegari diizinkan melihat-lihat perkembangan pembangunan kota Raja Mataram. Akhirnya tak lupa saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Paseban Agung pada hari itu pun diakhiri. Para pembesar istana banyak yang menerima piagam dan lencana dari raja, terutama bagi mereka yang telah mengabdikan diri pada pemerintah Mataram. Satu persatu orang-orang meninggalkan Siti Inggil.
Banyak yang menuju ke Palagan Kesatrian, ingin tahu tempat penggojlogan bagi para pendekar muda. Hadir di sana Wulan, Aji Sukmo, Doran, dan pendekar-pendekar muda lainnya. Hei, tunggu! Ada apa Kisanak? Bukankah kita pernah bertemu? Kita pernah berjumpa di desa Wijenan? Atau... barangkali kau masih bisa mengingatnya? Entah ya. Banyak yang saya jumpai dalam hidup saya. Bolehkah saya tahu siapa namamu? Dewi Maut. Dewi Maut? Dewi Maut? Ada apa? Ada yang aneh? Dewi Maut. Kau masih ingat namaku? Aku Lelono. Dan ini kawanku Linglung. Nama saya Linglung. Ketiganya nampak kaku setelah bersalaman. Sang Dewi Maut memandang Aji Sukmo dan Linglung dengan pandangan dingin. Sehabis bersalaman, ia akan meninggalkan Sukmo dan Linglung. Namun Aji Sukmo menahannya. Mengapa buru-buru? Saya ingin berbincang denganmu. Apa yang bisa saya bantu? Dewi Maut, namamu terkenal di mana-mana. Terutama peristiwa di ujung desa Teratak. Oh ya? Iya. Kau kudengar telah mematahkan gembong perampok. Namanya Kisrenggi. Oh iya, memang benar. Dan kau tidak terima? Tidak. Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku, Dewi Maut. Aku ingin berkawan denganmu. Iya, aku juga suka berkawan denganmu. Maaf. Aku akan segera ke Palagan Kesatrian. Tunggu. Bukankah sama? Kalau begitu, kita searah dan setujuan. Apa salahnya kita bersama-sama? Kalian tidak bisa menghalang-halangiku. Kalau mau ke sana, mengapa tidak sama-sama? Aku tidak tahu. Apa yang kalian inginkan? Namamu Dewi Maut. Pandanganmu pun dingin. Sikapmu dingin, dan segala yang terpancar darimu menebarkan maut. Padahal kau anggun dan cantik sekali. Di mana-mana sama. Semua lelaki sering obral pujian. Dewi Maut tidak akan pernah jatuh dengan pujianmu. Dewi Maut, tak bisakah kita berteman? Jika kau ingin berteman denganku, artinya kau berdiri di tepi jurang maut. Maksudku, tak bisakah kita berteman, berkawan dan... Maaf, aku pergi dulu. Tunggu! Jangan bikin perkara. Jangan halangi aku. Bukankah kau akan ke Palagan Kesatrian? Kami juga akan ke sana. Bagaimana kalau kita jalan bersama? Tanggapan Dewi Maut sungguh dingin pada Sukmo dan Doran. Nampaknya ia tidak mau berkawan dan sungguh hati-hati menanggapi orang-orang yang baru dikenalnya. Ia tersenyum dingin saat Sukmo dan Doran mengimbangi langkah-langkahnya yang cepat menuju ke Palagan Kesatrian. Dewi Maut, mengapa buru-buru? Bukankah kita searah dan satu tujuan? Iya, langkahmu cepat sekali. Aku ketinggalan terus. Aku ingin cepat-cepat sampai di Palagan Kesatrian. Banyak yang harus kuselesaikan. Dewi Maut, aku ingin berkawan denganmu. Kau ini seorang laki-laki, tapi banyak bicara. Namamu Dewi Maut. Iya, kata-katamu pun mengundang maut. Atau kau menantangku? Kenapa? Kok kalian bersih tegang begini? Kalau kalian ingin menggangguku, baik, majulah. Aku ingin tahu sampai sejauh mana kemampuan kalian hingga berani menggangguku. Dewi Maut, jangan salah paham. Aku ingin berkawan denganmu. Sungguh, aku ingin berkawan denganmu. Aku tak ingin bermusuhan. Iya, mau diajak berkawan kok ngajak berantem. Gimana sih kamu? Aku tidak ada waktu untuk meladeni kalian. Ayo, majulah. Kalau kalian ingin tahu sejauh mana kemampuanku, dan aku pun ingin tahu sejauh mana kemampuan kalian. Dewi Maut, watakmu keras sekali. Dan segala tingkah ucapanmu dan gerak-gerikmu memang menawarkan maut. Baiklah, kalau kau ingin menjajal kemampuan kami, mungkin ini sebuah awal dari persahabatan kita. Tapi sebelumnya, kita harus berjanji. Berjanji? Iya. Apa maumu? Kalau kau kalah, maka kau harus ikut aku. Kalau aku kalah, maka aku akan ikut kamu. Apa bedanya? Aku tidak ingin berkawan dengan pemuda pengecut. Baik, perjanjianku ubah. Kalau aku kalah, aku akan meninggalkanmu. Kalau kita sama-sama tak ada yang saling mengalahkan, maka kita harus berkawan, bersahabat. Bagaimana? Tawaranmu kuterima. Dewi Maut pun akhirnya menyerang tanpa ampun pada Sukmo. Ia mencecar, menendang, mencotos, dan memukulkan pukulan-pukulan mautnya. Aji Sukmo dengan lincah melenting ke udara, menghindar ke samping kanan, ke kiri, dan ia pun berjumpalitan di udara. Gerakan mereka semakin lama semakin cepat. Doran melihat kedua pendekar itu bertarung dengan mata terbelalak. Ia hanya bisa mengikuti gerakan-gerakan itu dengan anggukan-anggukan kepala dan melompat ke sana kemari seperti orang gila. Gerakan-gerakan Dewi Maut dan Aji Sukmo semakin lama semakin cepat, bergulung-gulung bagaikan gulungan sinar yang saling membelit. Tunggu! Hentikan! Hei,
Mengapa kalian berkelahi? Mengapa kalian saling berkelahi? Paman? Paman Wari? Mengapa kau berkelahi dengan anakku? Paman? Wulan memperhatikan Kiwari, Aji Sukmo, pemuda linglung, berganti-ganti. Ia ternganga, matanya melotot memperhatikan orang-orang yang seakan-akan mengetahui siapa dirinya. Kiwari memperhatikan Dewi Maut dengan senyuman lembut. Mengapa kalian saling bertengkar? Mengapa? Dewi Maut, tidak selayaknya kau memusuhi pemuda itu. Apakah kau telah melupakannya? Dewi Maut, nampaknya kau kenal dengan baik juru taman utama Istana Mataram. Dewi Maut, perhatikanlah siapa yang habis bertarung denganmu. Perhatikanlah baik-baik. Paman Wari? Paman Wari, benarkah dia putramu? Paman, benarkah dia Aji Sukmo, Paman? Perhatikanlah. Perhatikanlah baik-baik siapa yang kau ajak bertarung itu. Kau, Lelono? Lelono, kau benar Aji Sukmo? Dewi Maut. Wulan. Sukmo. Wulan. Wulan. Sudahlah. Jadi tak ada gunanya kalian saling bertengkar. Sejak kalian hadir di Mataram, aku memperhatikan kalian. Akhirnya kau sampai di Mataram juga, anakku. Ayah. Ayah. Tahukah kau, Wulan lama sekali mencarimu. Ia seringkali datang ke Kerapiak, juga datang ke Mataram hanya menanyakan dirimu. Sekarang setelah kalian bertemu, mengapa harus bertengkar? Maafkan aku, Sukmo. Aku juga minta maaf, Wulan. Mengapa kita saling menyombongkan diri? Kau memakai nama Dewi Maut, dan memang pukulan-pukulanmu sangat maut. Kau sendiri menggunakan nama Lelono. Siapa yang tahu kalau kau Sukmo? Sudahlah. Lalu siapa kawanmu yang terduduk itu? Mengapa ia seperti orang gila? Mengapa ia terduduk dan menangis? Linglung, mengapa kau menangis? Kenapa? Lelono. Wulan, kemarilah. Kemarilah. Wulan, kau masih ingat ketika kita bermain di kali bersama-sama? Saat itu aku, kau, dan Doran. Dan Wulan, iya? Perhatikanlah baik-baik. Siapa pemuda yang menangis di sini? Aku tidak mengenalinya, Sukmo. Wajahnya bopeng dan seluruh permukaan kulitnya nampak totol-totol hitam. Wulan, dialah sahabat kecil kita. Dia seperti itu karena ulah kita. Kau ingat saat bertemu hantu kuburan? Kau ingat itu, Wulan? Doran? Benarkah dia Doran? Doran? Pemuda linglung yang tak lain adalah Doran makin menangis terisak-isak ketika sahabat kecilnya, keduanya membimbingnya. Wulan dan Sukmo memegangi kedua bahunya dan mengajaknya bangkit, tetapi ia justru tak mampu berdiri. Ia terduduk menggelesot dengan tubuh lemas. Kiwari memperhatikan mereka dengan terharu sekali. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca dan air matanya meleleh di pipinya. Ia memperhatikan putranya yang sudah menjadi perjaka tampan, gagah dan perkasa. Ia terharu sekali melihat Wulan yang cantik, dan ia sedih melihat Doran yang tumbuh menjadi pemuda namun berjiwa lemah dan bopeng. Sudahlah. Ada baiknya kalian mampir di wismaku sebelum kalian menuju ke Palagan Kesatrian. Besok masih ada waktu untuk menuju ke sana. Sukmo, Wulan, iya, Paman. Dan Doran, ayo mampirlah ke wismaku. Ayah. Paman. Doran, maafkan Paman. Paman juga tidak tahu jika dirimu adalah Doran. Kalian sejak kecil bersahabat. Yang Maha Agung memang tidak mengizinkan kalian berpisah. Kalian harus bersama-sama bagi Trisula. Sebuah senjata yang bermata tiga. Ayo, Wulan, Doran, Sukmo, ayo. Kiwari mengajak ketiga pemuda pendekar perkasa itu untuk mampir ke wismanya di Istana Mataram.
Doran masih menangis dan air matanya membasahi pipinya yang penuh dengan noda totol-totol hitam. Dalam perjalanan itu, mereka banyak berdiam diri. Hanya Doran yang terisak-isak. Dan ketika mereka memasuki Wisma Kiwari, mereka sangat kagum melihat hiasan rumah itu dipenuhi dengan kulit, ukiran, wayang, dan hiasan lainnya. Silakan duduk. Kalian mau minum apa? Paman, biar aku yang membuat minuman. Terima kasih, Wulan. Di dapur ada adonan jahe. Kau bisa merebus air, bukan? Iya, Paman. Biarlah aku yang menyiapkan. Anakku. Kenapa ayah tidak pernah pulang? Suatu ketika kau akan tahu, Ger. Mengapa bapakmu tidak pulang ke Karanganyar? Pasti mereka menunggu kita, ayah. Iya, aku ingin membicarakannya denganmu empat mata. Tapi lupakanlah dulu. Lupakanlah. Nanti ayah akan bercerita panjang lebar kepadamu. Sekarang bukan waktu yang terbaik. Doran, bagaimana kau bisa sampai di Mataram dengan anakku? Bagaimana kau bisa bertemu dengan Sukmo di sini? Paman, tanyakan saja pada Sukmo. Iya, sebenarnya sudah lama aku bersama-sama dengan Doran, ayah. Tetapi saat menuju ke Demak Bintoro, aku baru sadar bahwa pemuda linglung yang selama ini bersama-sama denganku adalah sahabat kecilku. Saat itu, Doran sedang mengganggu kawan-kawanku. Sukmo. Sukmo tersenyum pada Doran, sahabat kecilnya. Lalu dia memperhatikan ayahnya dengan seksama, menceritakan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Doran, sahabat kecilnya itu. Kiwari duduk termangu, dan Sukmo tidak sadar bahwa seorang gadis cantik berdiri di ambang pintu, di pintu tengah, bersandar pada tiang pintu, mendengarkan kisahnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini pada episode ke-10 yang akan datang dengan judul Luka Durjana. Sampai jumpa.